Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo dalam pembelajaran daring matematika kelas 12. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai SKL 10 sampai 12, di mana selengkapnya silahkan kalian saksikan video berikut ini. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah SKL 10 sampai SKL 12, di mana SKL 10 itu nanti adalah inverse matrix. Kemudian SKL 11-nya adalah model matematika dan SKL 12-nya adalah menentukan DP. Nah, kita langsung ke SKL 10, di mana untuk menentukan inverse matrix itu caranya seperti apa? Kita lihat inverse matrix itu hanya bisa dicari ketika matriksnya berordo 2x2 dan 3x3. Hanya dalam untuk kisi-kisi ini inverse matriksnya adalah ordonya 2x2. Nah, kita lihat di mana matriks A-nya A, B, C, dan D. Inverse-nya A pangkat min 1 ini bacanya A inverse. Itu rumusnya adalah 1 per A kali D dikurangi B kali C. Ini adalah rumus determinan dari matriks A. A kali D dikurangi B kali C. Kemudian dikalikan dengan matriks A, di mana nanti A dan D-nya pindah tempat saja. Berarti di sini D, kemudian A, dan untuk elemen B dan C-nya biarkan saja, tetapi dikasih negatif, sehingga di sini min B, kemudian min C. Nah, kemudian aplikasinya untuk contoh soalnya kita lihat pada contoh soal nomor 10. Yaitu di modul sudah ada, bisa kalian lihat. Inverse matrix dari matriksnya adalah 2, 3, 3, 5. Maka kita misalkan saja di situ matriksnya adalah matriks A, yaitu 2, kemudian 3, 3, 5. Sehingga inverse-nya berarti A pangkat min 1, bacanya adalah A inverse. Itu tadi rumusnya adalah 1 per A kali D. Di sini A-nya, A dan D-nya berarti 2 kalikan dengan 5 ya. Berarti 2 kali 5, kemudian dikurangi B kali C. B kali C-nya, B-nya itu 3, C-nya 3. Berarti kalikan 3, dikurangi 3 kali 3, kemudian masih dikalikan matriks. A dan D-nya ditukar tempat saja, berarti di sini 5, kemudian 2, B dan C-nya biarkan saja, tetapi dikasih tanda negatif, berarti min 3, min 3. Nah, tinggal kita operasikan saja, berarti 1 per 2 kali 5 itu 10, 10 dikurangi 3 kali 3 adalah 9, dikali matriks 5, min 3, min 3, 2. Yang kelima. Nah, 10 dikurangi 9 itu 1, 1 dibagi 1 tetap 1, 1 dikalikan berapapun maka hasilnya berapapun atau bilangan itu sendiri, sehingga di sini hasil akhirnya berarti matriksnya adalah 5, min 3, min 3 dan 2. Nah, ini kalau dilihat dari jawabannya maka tinggal dipilih saja. Jawaban yang tepat adalah di jawaban D ya. Nah, kemudian untuk latihan soalnya 10.1 sampai 10.4 bisa kalian kerjakan. Nah, kemudian saya lanjutkan di SKL yang nomor 11. Di sini SKL nomor 11, 12 dan 13. Hanya saja pada video ini nanti SKL yang saya jelaskan adalah SKL 11 dan 12. Itu adalah bab dari program linier, di mana pada bab program linier nanti yang keluar ada 3 kisi-kisi soalnya, yaitu pertama adalah model matematika, yaitu di SKL 11. Kemudian yang keduanya adalah menentukan daerah penyelesaian di SKL 12. Nah, nanti untuk yang satu lagi yaitu menentukan nilai optimum atau nilai maksimum dan nilai minimum. Itu nanti di SKL 13 di video yang selanjutnya. Nah, kita lihat saja terlebih dahulu di SKL 11, yaitu model matematika. Itu adalah merubah kalimat atau soal cerita menjadi kalimat matematika yang lebih simpel. Nah,
Caranya seperti apa? Kita lihat terlebih dahulu contohnya nomor 11, yaitu seorang pedagang buah-buahan menggunakan mobil untuk menjual rambutan dan duku. Nah, ini ada kata-kata rambutan dan duku. Kemudian yang kalimat selanjutnya, harga pembelian rambutan per kilogram yaitu 2.000, sedangkan harga pembelian dukunya adalah 2.500. Modal yang tersedia atau yang ada itu adalah 1.350.000, sedangkan mobil hanya dapat mengangkut tidak lebih dari 600 kg. Ini kita buat sistem pertidaksamaan linearnya. Di sini sudah ada pemisahannya, di mana X-nya itu adalah untuk rambutan, sedangkan Y-nya itu nanti adalah untuk duku. Tetapi kalau tidak ada dalam soal, berarti nanti kalian harus bisa memisalkan terlebih dahulu variabel X dan Y-nya. Nah, saya tulis di slide yang selanjutnya, di mana X-nya tadi adalah rambutan. Ini cara pengerjaan pertamanya, yaitu memisahkan terlebih dahulu. Yang Y-nya adalah duku. Nah, kita kembalikan lagi di kalimat yang kedua, mulai dari harga. Harga pembelian rambutan itu adalah 2.000 per kilogram, sedangkan pembelian dukunya itu adalah 2.500, di mana modal yang tersedia untuk membeli dagangan tersebut atau lebih tepatnya adalah rambutan dan duku itu adalah 1.350.000. Sorry, 1.350.000. Nah, kalau kita tuliskan itu menjadi di sini tadi untuk rambutannya adalah 2.000 per kilogram. Berarti yang pertama untuk pertidaksamaan yang pertama itu adalah 2.000 dari rambutan, berarti 2.000 Y ditambah, sedangkan tadi dukunya adalah 2.500, berarti 2.500. Sorry, pertama tadi adalah bukan Y-nya ya, tapi X-nya. Untuk 2.000-nya itu adalah rambutan, berarti di sini menuliskannya adalah 2.000X ditambah 2.500Y, kemudian ada pertidaksamaan kurang dari sama dengan, di mana modalnya tadi adalah 1.350.000. Kenapa pertidaksamaannya kurang dari sama dengan? Di sini kita lihat ada kata-kata modalnya ada, nah, yang ada hanya. Nah, ini berarti maksimalnya adalah 1.350.000, sehingga kalau ditulis dengan pertidaksamaan menjadi kurang dari sama dengan. Maka tinggal kalau sudah tinggal kita sederhanakan saja, semuanya dibagi dengan 100, berarti nolnya dicoret 2 saja. Masih bisa disederhanakan lagi, berarti kita bagi dengan 5, 20X berarti bagi 5 adalah 4X, ditambah bagi 5 berarti 5Y, kurang dari sama dengan 1.350 dibagi 5 berarti 2, kemudian 700 ya. Ya, hasilnya adalah 2.700 dari pembagian 13.500 dibagi 5. Nah, kemudian kita lanjutkan, yaitu kalimat yang selanjutnya adalah sedangkan mobil hanya dapat mengangkut tidak lebih dari. Tidak lebih dari itu sama saja pertidaksamanya adalah kurang dari sama dengan. Nah, yang diangkut apa? Yaitu rambutan dan duku, sehingga penulisannya X plus Y kurang dari sama dengan 600. Kemudian, nah ini yang selalu ditambahkan, yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Sehingga pada jawabannya tinggal kita cari yang cocok, di mana di situ berarti nanti dicari di sini berarti 4X plus 5Y kurang dari sama dengan 2.700, kemudian X plus Y kurang dari sama dengan 600, dan X lebih besar sama dengan 0 serta Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian saya lanjutkan di SKL yang terakhir di video ini, yaitu SKL 12 adalah menentukan DP, menentukan daerah
penyelesaian. Nah, di sini untuk soalnya di modul sudah ada, yaitu DP yang memenuhi daerah penyelesaian yang memenuhi dari sistem pertidaksamaan 3x min 2y lebih besar sama dengan min 6, kemudian 5x plus 6y kurang dari sama dengan 30, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Di modul itu sudah ada, grafiknya sudah ada, tinggal memilih di mana di situ disediakan daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4 sampai daerah 5. Nah, tetapi di sini akan saya jelaskan bagaimana cara menggambar grafiknya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lihat, pertama kita gambar terlebih dahulu 3x min 2y lebih besar sama dengan min 6. Ini adalah persamaan linier dua variabel, atau lebih tepatnya fungsi linier, di mana garisnya garis lurus. Nah, kita buat saja tabel yang sederhana dari 3x min 2y, kita misalkan sama dengan min 6 untuk menggambar grafiknya ya. Ini tabelnya sederhana saja. Ini x, di sini y, ini x, y, kemudian yang paling atas kita tuliskan saja 3x min 2y, kemudian kita sama dengankan min 6. Kita misalkan pakai sama dengan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita misalkan untuk x-nya 0, maka akan kita cari y-nya berapa. Tinggal kita masukkan saja, substitusikan ke 3x min 2y sama dengan min 6. X-nya kita ganti 0, berarti nilai 3x-nya 0, maka menyisakan min 2y sama dengan min 6, sehingga y-nya adalah min 6 dibagi min 2 atau sama dengan 3. Sehingga di sini y-nya 3, maka titiknya adalah 0,3. Kemudian yang selanjutnya gantian y-nya yang kita misalkan 0, dengan cara yang sama kita substitusikan ke 3x min 2y sama dengan min 6. Karena y-nya 0, berarti nilai min 2y-nya juga 0. Sehingga sisanya adalah 3x sama dengan min 6, maka x-nya adalah min 6 dibagi 3 atau sama dengan min 2. Nah, jika ditulis di sini berarti x-nya min 2, maka titik potongnya min 2,0. Kemudian dengan cara yang sama, gantian satu lagi yang belum kita cari, yaitu 5x plus 6y kurang dari sama dengan 30. Tabelnya sama isinya, hanya berbeda di fungsi linearnya ya. Di sini x dan y, kemudian di sini x, y, yang paling atas kita tuliskan berarti 5x plus 6y, kita misalkan sama dengan 30. X-nya anggap sebagai 0 terlebih dahulu, berarti kita substitusikan 5x plus 6y sama dengan 30. Karena x-nya 0, berarti nilai 5x-nya juga 0, sehingga 6y sama dengan 30, maka y-nya 30 bagi 6 sama dengan 5 ya. Dan di sini adalah y-nya 5, maka titiknya adalah 0,5. Kemudian dengan cara yang sama, lanjutkan kita misalkan y-nya adalah 0, maka kita substitusikan kembali, berarti 5x plus 6y sama dengan 30. Karena y-nya 0, berarti 6y-nya juga 0 ya. Sehingga 5x sama dengan 30, maka x-nya adalah 30 dibagi 5 atau sama dengan 6. Kita tuliskan di sini, sehingga titiknya adalah 6,0. Nah, karena sudah, maka tinggal kita gambar grafiknya di diagram Kartesius. Nah, untuk diagram Kartesiusnya tinggal kita gambarkan terlebih dahulu koordinat Kartesiusnya. Nih ya. Ini sumbu X, kemudian sumbu Y, ini titik nolnya. Nah, yang pertama kita tentukan atau kita gambar terlebih dahulu adalah 3x min 2y lebih besar sama dengan min 6. Tadi bahwa titik potongnya pertama adalah 0,3, itu berarti letaknya di sumbu X, sumbu Y bagian atas. Nah, ini angka 3-nya, berarti ini titiknya 0,3.
kemudian min 2,0 berarti pada sumbu X di bagian kiri. Nah nih, nah kemudian tinggal kita hubungkan dengan garis lurus saja ya. Nah ini adalah garis dari 3X min 2Y lebih besar sama dengan min 6. Nah kemudian daerah penyelesaiannya di mana? Kita cek atau kita uji titik 0,0 itu nanti termasuk daerah penyelesaian atau tidak. Caranya kita tinggal substitusikan saja, X nya kita ganti dengan dan Y nya kita ganti dengan 0. Berarti 3 kali 0 min 2 kali 0 lebih besar sama dengan min 6, sehingga 0 lebih besar sama dengan min 6. Ini pernyataan benar atau salah? Nah karena 0 lebih besar sama dengan min 6 itu pernyataan yang benar, maka daerah penyelesaiannya menuju ke 0. Sehingga di sini saya arsir dengan menggunakan garis berwarna biru. Ini berarti daerah penyelesaiannya menuju ke 0. Ya. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita lanjutkan ke garis 5X plus 6Y kurang dari sama dengan 30. Tadi bahwa titik yang pertama adalah titiknya adalah 0,5. Nah 0,5 itu berada di sumbu Y bagian atas, berarti ini titik 4, di sini titik 5 nya. Nah kemudian titik yang kedua adalah 6,0 itu berada di sumbu X bagian kanan ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini karena kurang panjang, ini saya hapus terlebih dahulu sumbu X nya, saya perpanjang karena baru 5 tadi ya. Ini sumbu X dan ini adalah titik yang ke-6. Nah sehingga dua titik tersebut kita hubungkan dengan sebuah garis lurus. Kita namai terlebih dahulu, yaitu 5X plus 6Y kurang dari sama dengan 30. Nah kemudian daerah arsirannya atau daerah yang memenuhi dari 5X plus 6Y kurang dari sama dengan 30, caranya sama. Kita uji titik 0,0, kita substitusikan ke 5X plus 6Y kurang dari sama dengan 30. X dan Y nya kita ganti dengan 0, berarti 5 kali 0 ditambah 6 kali 0 kurang dari sama dengan 30, atau 0 kurang dari sama dengan 30. Ini adalah pernyataan yang benar juga. Nah karena pernyataan ini benar, maka arsirannya berarti menuju ke 0. Nah di sini saya arsir dengan warna merah. Nah dari dua daerah yang kena arsiran warna merah dan biru, di sini ada daerah yang kena arsiran warna merah dan warna biru. Itu antara lain yang mana? Itu antara lain adalah di sini. Ini juga kena merah dan biru, ini juga kena merah dan biru, ini kena merah dan biru, ini juga kena merah dan biru. Nah kalau di sini itu hanya kena warna biru saja, yang ini juga kena warna biru saja. Nah ini malah tidak sama sekali ya. Di sini ini kena warna biru saja ya. Yang di sini tadi kena warna merah saja, dan ini kena warna biru saja ya, seperti itu. Nah kemudian saya lanjutkan bahwa di sini masih ada X lebih besar sama dengan 0. Ini adalah sumbu Y yang diarsir ke kanan ya. Jadi di sini sumbu Y kita arsir ke kanan dengan warna merah. Nah ini semakin terlihat, berarti ada 3 warna, sehingga daerah yang kena 3 warna itu antara lain adalah nah ini dan ini, tinggal menyisakan 2. Nah masih ada satu lagi, yaitu X lebih besar sama dengan 0. Ini adalah sumbu X yang diarsir ke atas. Saya berikan warna hitam saja. Ini berarti sumbu X kita arsir ke atas. Nah ini semakin terlihat bahwa DP nya adalah daerah yang kena 4 arsiran, yaitu arsiran dengan warna merah, warna biru, warna hijau, dan warna hitam. Dan yang kena 4 arsiran tersebut itu adalah daerah ini ya. Nah ini
yang saya arsir dengan menggunakan warna hitam. Ini menjadi DP dari soal nomor 12 ya. Untuk pemilihan jawabannya silahkan bisa dilihat di modul masing-masing. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Yang selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya share melalui Google Classroom. Tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.